sempat bikin heboh dengan mengalahkan tim Tanggul. Sekarang hancur lebur. Timnas U20 Indonesia malah jadi juru kunci di Seoul Earth on Ice Cup 2024 usai dihajar 3-0 tanpa balas. Membantu misi STY, asisten pelatih striker Timnas Indonesia ungkap strategi rahasia untuk perbaiki Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Dapatkah Timnas Indonesia mencuri poin dari Arab Saudi? Target gila PSSI bikin Shin Tae-yong berpikir keras dengan segala keterbatasan. Mengejutkan, Menteri Arab Saudi turun tangan demi menjaga kemenangan Timnas di kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong bakal absen hadapi Arab Saudi. Ini alasan mengejutkan di balik wajahnya yang pucat. Pelatih Arab Saudi secara spesifik sebut 4 pemain Timnas Indonesia ini berbahaya. Menurutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong itu seperti ini, katanya. Kok bisa? Shin Tae-yong panggil Elkan Bagot tapi back ini justru tidak bisa bergabung. Ini penyebabnya. Menghebohkan. Pelatih baru Timnas Indonesia sebut bomber Garuda fisiknya bagus, tapi ilmunya kacau. Ilmu baru juga tantangan baru. Asisten Shin Tae-yong larang penyerang Timnas Indonesia lakukan tendangan jarak jauh, seperti ini instruksinya. Tak gentar nama besar Roberto Mancini. Shin Tae-yong tantang Arab Saudi adu kualitas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sempat bikin heboh dengan mengalahkan tim Tanggul. Sekarang hancur lebur. Timnas U20 Indonesia malah jadi juru kunci di Seoul Earth on Ice Cup 2024 usai dihajar 3-0 tanpa balas. Seoul Earth on Ice Cup 2024 resmi berakhir pada Minggu dalam kurung 1 September 2024 dan hasilnya mengejutkan. Korea Selatan U20 meraih gelar juara dengan catatan sempurna, sementara Timnas U20 Indonesia harus puas sebagai juru kunci. Pada hari terakhir turnamen yang digelar di Stadion Mokdong, Seoul, terjadi 2 laga penting. Di sore hari, Thailand U20 menghadapi Argentina U20. Thailand yang sebelumnya telah mengumpulkan 3 poin dari kemenangan melawan Indonesia dan kalah dari Korea Selatan berhadapan dengan Argentina yang masih tanpa poin setelah 2 kekalahan. Argentina yang tampil dengan semangat tinggi berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Thailand. Mateo Benegas membuka skor pada menit ke-43, diikuti gol kedua oleh Mirko Juarez Zemlic di menit ke-49. Kemenangan ini membuat Argentina menyamai perolehan 3 poin Thailand, meskipun mereka tetap kalah selisih gol. Di laga malam hari, Timnas U20 Indonesia menghadapi ujian berat melawan Korea Selatan. Pasukan Indra Syafri mengalami kesulitan sejak menit awal dan kebobolan melalui sundulan Shin Min-ha pada menit ke-5. Korea Selatan terus menekan dan menggandakan skor melalui Kim Tae-won pada menit ke-25, serta menutup babak pertama dengan gol ketiga dari Hong Seok-hyun pada menit ke-32.
Indonesia berusaha keras di babak kedua untuk memperkecil ketertinggalan, tetapi tidak berhasil. Korea Selatan akhirnya menang 3-0 mengunci gelar juara dengan nilai sempurna 9 dari 3 pertandingan. Hasil akhir turnamen menunjukkan timnas U20 Indonesia sebagai tim buncit di klasemen dengan total 3 poin, sama dengan Argentina dan Thailand, namun memiliki selisih gol terburuk negatif 4. Meski hasil ini mengecewakan, Garuda Nusantara diharapkan bisa mengambil pelajaran berharga untuk turnamen mendatang. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting. Membantu misi STY, asisten pelatih striker timnas Indonesia ungkap strategi rahasia untuk perbaiki Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Asisten pelatih khusus striker timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, baru-baru ini mengungkapkan rencana ciamiknya untuk memperbaiki performa dua pemain kunci, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Setelah memimpin sesi latihan intensif dengan para penyerang Garuda Nusantara seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraca, dan Dimas Drajat, Yeom siap membawa perubahan besar. Dalam sesi latihan di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta yang berlangsung pada 30 dan 31 Agustus 2024, Yeom Ki-hun langsung menunjukkan kemampuannya. Latihan ini baru diikuti oleh 12 dari 26 pemain timnas. Karena 14 pemain lainnya masih bertugas di luar negeri dan dijadwalkan bergabung dengan tim di Arab Saudi pada 1 dan 2 September. Mantan top scorer Korean FA Cup 2019 ini mengakui bahwa ia terkejut dengan potensi yang dimiliki striker Indonesia. Awalnya, saya pikir para striker timnas kurang power. Ternyata mereka sudah punya power dan fisik yang baik, hanya saja belum tahu cara memaksimalkannya, ungkap Yeom. Dia juga menyoroti kekurangan dalam keseimbangan dan penguasaan bola para pemain yang menyebabkan sering kehilangan bola di lapangan. Namun Yeom menyatakan bahwa ada kemajuan positif setelah 2 hari latihan intensif. Balance-nya yang kurang, sering kehilangan bola, tapi sudah terlihat perubahan baik setelah latihan, tambahnya. Selain fokus pada pemain lokal, Yeom juga telah menganalisis video permainan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Dia bertekad untuk memperbaiki kelemahan mereka dan memaksimalkan potensi kedua pemain abroad tersebut ketika mereka bertemu di Arab Saudi. Timnas Indonesia yang baru saja berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Akan menghadapi laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Dengan strategi dan perbaikan dari Yeom Ki-hun diharapkan tim Garuda Nusantara siap menampilkan performa terbaik mereka. Dapatkah timnas Indonesia mencuri poin dari Arab Saudi? Target gila PSSI bikin Sintayong berpikir keras dengan segala keterbatasan. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi baru saja memberikan target yang sangat ambisius kepada timnas Indonesia asuhan Sintayong untuk pertandingan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026.
PSSI menetapkan agar Garuda bisa meraih poin entah menang atau imbang saat bertandang ke Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Yunus Nusi menyampaikan, kita targetkan tim Garuda bisa mencuri poin di Arab Saudi, bisa meraih poin penuh. Target ini tentu menambah tantangan bagi Shin Tae-yong yang kini harus menyusun strategi jitu untuk mengatasi kekuatan tuan rumah. Timnas Indonesia sudah berangkat ke Arab Saudi pada Minggu siang, dipimpin oleh manajer Sumarji dan pelatih kepala Shin Tae-yong. Mereka juga akan didukung oleh 12 pemain Liga 1 yang turut menyertai. PSSI telah berkoordinasi dengan KBRI di Jeddah terkait kedatangan Timnas Indonesia dan persiapan pertandingan. Yunus Nusi juga meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar Garuda Nusantara bisa mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Secara tidak langsung, target ini memaksa Shin Tae-yong berpikir keras untuk mengatur taktik yang efektif melawan tim Arab Saudi. Beberapa pemain Eropa yang tergabung dalam Timnas Indonesia akan bergabung pada Senin dalam kurung 2 September 2024 di Arab Saudi, memberikan tambahan kekuatan bagi Garuda. Tak hanya itu, masyarakat Indonesia di Jeddah juga sangat antusias menantikan kedatangan tim dan telah meminta bantuan PSSI untuk memfasilitasi pembelian tiket pertandingan. Sepertinya semua mata kini tertuju pada bagaimana Timnas Indonesia akan menghadapi ujian besar ini. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Mengejutkan, Menteri Arab Saudi turun tangan demi menjaga kemenangan Timnas di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Arab Saudi Roberto Mancini mengungkapkan betapa seriusnya persiapan mereka menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga yang akan digelar pada Jumat 6/9/2024 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Mancini mengakui betapa pentingnya laga ini dan peran besar yang dimainkan oleh pejabat tinggi Arab Saudi. Mancini yang dikenal sebagai pelatih berpengalaman dan mantan pelatih Manchester City mengungkapkan bahwa menghadapi Timnas Indonesia bukanlah tugas yang bisa dianggap remeh. Dengan Timnas Indonesia sebagai lawan pertama di grup C, tekanan di pihaknya sangat besar. Tidak hanya pelatih, bahkan Menteri dan Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi turut campur tangan dalam mempersiapkan tim untuk pertandingan ini. Dalam waktu dekat, kami akan menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan ini tidak akan mudah, kata Mancini. Kami menghadapi tim-tim yang kuat termasuk Indonesia. Kami akan mengeluarkan semua kemampuan, komitmen, dan determinasi untuk lolos, tambahnya. Arab Saudi memang memasang target tinggi tidak hanya untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026, tetapi juga untuk meraih trofi. Mancini menegaskan bahwa perhatian dari pejabat tinggi negara menunjukkan betapa seriusnya Arab Saudi dalam mengembangkan sepak bola mereka. Menteri Olahraga Arab Saudi dan Presiden Federasi sangat kompeten dan dekat dengan tim, ujarnya. Ada perhatian dan keinginan besar untuk mengembangkan sepak bola Arab Saudi dan kembali memenangkan beberapa trofi penting. Timnas Indonesia akan bersaing di grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Hanya 2 tim teratas dari grup ini yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat harus melanjutkan ke ronde keempat kualifikasi. Dengan semua persiapan dan tekanan ini, hasil dari pertandingan ini akan sangat menarik untuk ditunggu.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Shin Tae-yong bakal absen hadapi Arab Saudi. Ini alasan mengejutkan di balik wajahnya yang pucat. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tampaknya sedang menghadapi situasi yang cukup menegangkan. Dengan wajah yang terlihat pucat, Shin Tae-yong dipastikan tidak akan mendampingi timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City pada Kamis dalam kurung 5/9. Timnas Indonesia yang sudah dipersiapkan dengan serius, termasuk memanggil 26 pemain utama seperti Jay Itzes, Marcelino Ferdinand, dan Tom Hyatt, tampaknya harus menghadapi beberapa kendala besar. Dua pemain kunci Jordi Amat dan Justin Hubner terpaksa absen. Jordi Amat harus menepi karena cedera saat memperkuat klubnya Johor Darul Ta'zim dalam kurung JDT, sementara Justin Hubner terkena hukuman akumulasi kartu kuning dari putaran kedua. Menambah kompleksitas, Maarten Paes, penjaga gawang yang baru saja disetujui FIFA untuk bergabung dengan timnas Indonesia, tidak bisa dimainkan melawan Arab Saudi karena pendaftaran pemain sudah ditutup. Paes baru bisa tampil saat timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Di sisi lain, sesi latihan terakhir timnas Indonesia di lapangan A Senayan, Jakarta pada Sabtu dalam kurung 31 Agustus 2024 sore menunjukkan adanya hal yang mencurigakan. Banyak pemain yang absen dari latihan, terutama mereka yang bermain di luar negeri seperti Ragnar Oratmangoen, Jay Itzes, dan Tom Hyatt yang akan langsung terbang ke Jeddah. Ketika ditanya tentang kondisinya yang tampak pucat, Shin Tae-yong dengan tegas menjawab, "No problem," dalam kurung, tidak masalah. Bagus sekali setelah memimpin sesi latihan. Meskipun tidak ada penjelasan resmi, wajah pucatnya menambah misteri di balik absennya ia mendampingi timnya melawan Arab Saudi. Apakah ada masalah kesehatan yang serius atau ada alasan lain di balik keputusan ini? Kita tunggu kabar selanjutnya. Pelatih Arab Saudi secara spesifik sebut 4 pemain timnas Indonesia ini berbahaya. Menurutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong itu seperti ini katanya. Arab Saudi yang akan menjadi lawan pertama bagi timnas Indonesia dalam perhelatan putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia di Grup C. Mereka sedang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Di bawah asuhan pelatih asal Italia Roberto Mancini, mereka bertekad untuk bisa memenangkan laga pertama melawan timnas Indonesia. Tentunya mereka tidak main-main dan menganggap enteng timnas Indonesia walaupun secara peringkat sangat jauh. Namun perkembangan timnas Indonesia yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat tim lawan waspada. Apalagi dengan penambahan pemain-pemain yang ada di skuad Shin Tae-yong seperti Calvin Verdonk hingga yang terbaru Maarten Paes. Kehadiran pemain-pemain Indonesia yang berkarier di Liga Top Eropa seperti Jay Itzes dalam kurung Venezia FC hingga Nathan Chuaon dalam kurung Swansea City membuat timnas Indonesia semakin diwaspadai. Bahkan Mancini sempat datang langsung ketika timnas Indonesia bermain di Piala Asia U-Strip 23 dan melihat bagaimana penampilan pemain-pemain muda Indonesia yang berpotensi untuk menghadapi tim asuhannya. Mancini bahkan memuji penampilan Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Nathan Chuaon yang menurutnya layak bermain di Italia. Sejak tahun 2023, ia dipilih oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi
untuk menangani tim nasional dan diharapkan bisa membawa Arab lolos Piala Dunia 2026. Maka dari itu pertandingan melawan timnas Indonesia ini penting karena 3 poin pertama sangat krusial untuk mereka di kandang. Kalau saja mereka kehilangan angka akan sangat berbahaya dalam persaingan di grup C. Timnas Indonesia juga bakal memberikan perlawanan sengit terhadap Arab Saudi dan tidak akan bermain dengan lebih banyak bertahan. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside. Kok bisa? Shin Tae-yong panggil Elkan Bagot tapi back ini justru tidak bisa bergabung, ini penyebabnya. Meskipun Shin Tae-yong sempat memanggil Elkan Bagot untuk menghadapi Arab Saudi 6 September 2024 dan Australia 10 September 2024. Sang back Blachpol FC ini ternyata tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Simak penjelasannya di bawah ini. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak penggemar tim merah putih yang berharap Elkan Bagot, bek andalan yang kini bermain di Blachpol FC, bisa dipanggil untuk laga-laga krusial tersebut. Namun kenyataannya Shin Tae-yong tidak membawa pemain berusia 21 tahun ini. Shin Tae-yong sendiri menegaskan bahwa Elkan Bagot tidak pernah masuk dalam rencananya untuk skuad kali ini. Salah satu alasan yang beredar adalah ketidakpuasan Shin terhadap Elkan yang mangkir dari panggilan saat timnas Indonesia U-23 bersiap melawan Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Meski begitu, ada faktor lain yang juga berperan. Menurut laporan terbaru dari Blachpol Gazette, Elkan Bagot tengah mengalami cedera serius yang didapatkan saat latihan. Pelatih caretaker Blachpol FC Richard Koch menyatakan bahwa Elkan mengalami cedera dan tidak bisa tampil dalam 2 laga terakhir timnya. Kami pikir dia mungkin baik-baik saja, tetapi kami tidak mampu memaksakan, kata Koch. Kabar yang lebih mengejutkan datang dari akun X @J56Walsh yang mengabarkan bahwa Elkan harus absen selama 6 hingga 8 pekan karena cedera. Dengan kondisi ini, kemungkinan Elkan Bagot untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin kecil, bahkan jika Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggilnya. Cedera ini juga berdampak pada masa depannya di Ipswich Town. Sebelumnya, Elkan Bagot dijanjikan akan ditarik kembali oleh Ipswich Town jika penampilannya selama peminjaman di Blachpol FC memuaskan. Kini, cedera yang dideritanya bisa mempengaruhi peluangnya untuk kembali ke klub induk di tengah musim. Dengan kondisi tersebut, Elkan Bagot jelas harus berjuang keras untuk pulih dan memperbaiki karirnya di sisa musim ini. Akankah cedera ini memengaruhi masa depannya di sepak bola Inggris? Kita tunggu kabar selanjutnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray. Menghebohkan. Pelatih baru timnas Indonesia sebut bomber Garuda fisiknya bagus, tapi ilmunya kacau. Yong Ki-hun, asisten pelatih baru Shin Tae-yong di timnas Indonesia, mulai menunjukkan taringnya dalam mengatasi masalah lini serang tim merah putih.
Didatangkan untuk memperbaiki performa barisan bomber, Yeom yang dikenal sebagai mantan penyerang Suwon Blue Wings dan timnas Korea Selatan baru-baru ini memberikan catatan penting tentang kualitas penyerang Garuda. Selama beberapa hari terakhir, Yeom telah bekerja langsung dengan Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Hoki Caraka, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri. Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen dijadwalkan akan bertemu dengan Yeom saat tim tiba di Arab Saudi. Meskipun para pemain menunjukkan kekuatan fisik yang mengesankan, Yeom mencatat bahwa mereka masih kekurangan dalam hal penerapan ilmu sebagai bomber di lapangan. Menurut Yeom, meski kekuatan fisik para penyerang Indonesia sudah memadai, mereka belum mampu memanfaatkannya dengan optimal. Indonesia kekurangan power, ungkap Yeom Ki-hun. Mereka sudah memiliki kekuatan fisik, tetapi tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, Yeom juga menyoroti masalah keseimbangan tubuh saat menguasai bola. Keseimbangan yang buruk menyebabkan para pemain sering kehilangan bola dan gagal memanfaatkan peluang dengan baik. Keseimbangan yang agak kurang dan agak jelek, jadi sering kehilangan bola, kata Yeom. Setelah menerima bola, mereka tidak tahu caranya, makanya sering hilang. Namun, Yeom optimis bahwa ada kemajuan positif dalam latihan terakhir. Ia berharap perbaikan ini akan berdampak signifikan sebelum pertandingan penting dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan berangkat ke Jeddah, Arab Saudi hari ini untuk melanjutkan persiapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga perdana grup C melawan timnas Arab Saudi akan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium pada Kamis (5 September 2024). Apakah perubahan yang dilakukan Yeom akan membuat perbedaan? Kita tunggu saja. Ilmu baru juga tantangan baru. Asisten Shin Tae-yong larang penyerang timnas Indonesia lakukan tendangan jarak jauh, seperti ini instruksinya. Asisten pelatih timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, baru saja mengeluarkan instruksi mengejutkan untuk barisan bomber Garuda. Dalam upaya meningkatkan ketajaman lini serang timnas Indonesia, Yeom yang baru bergabung dengan tim mengeluarkan aturan tegas tidak ada tendangan jarak jauh, fokus hanya pada tembakan dari kotak penalti. Yeom Ki-hun, pelatih asal Korea Selatan yang didatangkan oleh Shin Tae-yong, telah bertemu langsung dengan beberapa pemain kunci seperti Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Sejak kedatangannya pada 30 Agustus lalu, Yeom mengungkapkan bahwa dia lebih menekankan akurasi tembakan dibandingkan kekuatan. Fokus latihan striker ini akurasi, tegas Yeom. Bukan power, tetapi akurasi. Menurut Yeom, kekuatan tembakan para penyerang Indonesia sudah cukup baik. Masalah utama yang perlu diperbaiki adalah akurasi. Ia bahkan melarang keras para penyerang untuk melakukan tembakan jarak jauh kecuali sangat diperlukan. Mengapa? Karena menembak dari jarak dekat, terutama dari kotak penalti, menawarkan peluang yang lebih besar untuk mencetak gol. Jadi, jika Anda mengira penyerang timnas Indonesia akan sering melakukan tembakan dari luar kotak penalti, pikirkan lagi. Yeom Ki-hun ingin memastikan bahwa setiap tembakan yang dilakukan benar-benar memiliki peluang tinggi untuk menghasilkan gol. Di saat menembak butuh akurasi. Makanya tidak ada tembakan jarak jauh, ujar Yeom. Yeom juga berencana bertemu dengan dua penyerang lainnya, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen, di Arab Saudi sebelum laga perdana grup C melawan timnas Arab Saudi pada 6 September 2024.
Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Dengan strategi ini diharapkan Timnas Indonesia dapat memaksimalkan peluang dan mencetak gol dari area yang lebih strategis. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Tak gentar nama besar Roberto Mancini. Sintayong tantang Arab Saudi adu kualitas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menunjukkan keberanian yang patut dicontoh menjelang laga melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski menghadapi pelatih ternama Roberto Mancini, Shin tetap optimis dan tidak merasa terintimidasi oleh nama besar sang rival. Sintayong dan timnya kini sedang dalam perjalanan panjang menuju Arab Saudi, bersiap untuk putaran ketiga kualifikasi di zona Asia. Skuad Garuda yang tergabung dalam grup C akan berhadapan dengan tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pertandingan pertama mereka melawan Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat (6 September 2024). Menjelang pertandingan, Arab Saudi jelas lebih diunggulkan. Mereka saat ini berada di peringkat 56 FIFA, sementara Indonesia tertahan di posisi 133. Ditambah lagi, Arab Saudi dilatih oleh Roberto Mancini, pelatih top Eropa yang memiliki prestasi mengesankan, seperti menjuarai Liga Italia bersama Inter Milan, Liga Inggris dan Piala FA dengan Manchester City, serta Piala Eropa 2020 dengan Italia. Namun Sintayong yang sudah meraih sukses dengan Seongnam Chunma Ilhwa dan mengantarkan Korea Selatan menjuarai East Asian Championship 2017 tetap percaya diri. Pelatih Mancini memang salah satu yang terbaik. Tim mereka bagus, tetapi bola itu bundar, tegas Shin. Sintayong menegaskan bahwa dirinya tidak gentar dan percaya pada kemampuannya untuk mengatur strategi menghadapi tim besutan Mancini. Kami harus fokus dan mempersiapkan diri dengan baik. Hasil akhir tidak ada yang tahu hingga pertandingan berakhir dan kami akan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik, ujarnya. Dengan tekad dan persiapan yang matang, Sintayong berharap Timnas Indonesia bisa mengejutkan dan meraih poin di kandang Green Falcons.